Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis untuk MTS dan MA. Kami di sini membawakan judul Capaian Pembelajaran Materi Ajar, Modul Ajar, dan Proses Pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Di sini saya Muhammad Riyadus Solihin dan ditemani oleh Acep Jaki, Teh Delia Nur Ajijah, Teh Sani Nispia, Teh Siti Soparia, Teh Irma Kamelia, A Iqbal, dan Teh Sopiatul Hikmah. Baik, lanjut saja kepada pemateri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai capaian pembelajaran Al-Quran Hadis di MTS kelas 7 dan capaian pembelajaran dan pengertian Al-Quran Hadis. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Pengertian Al-Quran secara harfiah berarti bacaan atau yang dibaca, sedangkan secara terminologi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan lafal-lafal berbahasa Arab dan maknanya yang benar agar ia menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Sedangkan hadis secara harfiah berarti baru, kabar atau berita. Sedangkan pengertian yang lazim digunakan hadis sama dengan al-sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Capaian pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS. Yang pertama, elemen ilmu tajwid. Peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mad tabi'i, mad far'i, dan bacaan gharib agar dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban, menghayati, dan mengamalkannya dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, elemen Al-Quran. Peserta didik mampu melafalkan, menghafal, memahami, mengomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran secara tekstual dan kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat pemurah, optimis dan sabar, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Yang ketiga, elemen hadis. Peserta didik mampu membaca, menghafal, memahami, dan menganalisis arti dan isi kandungan hadis secara tekstual dan kontekstual. Baik, selanjutnya yaitu tentang capaian pembelajaran kelas 10 Madrasah Aliyah. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Peserta didik dapat menganalisis hal ihwal ilmu Al-Quran yang meliputi pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama, sejarah turun, dan kodifikasinya, bukti-bukti keautentikan, kemujizatan, pokok-pokok kandungan, dan struktur Al-Quran untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan mengamalkan pesan Al-Quran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu ilmu hadis. Peserta didik mampu menganalisis hal ihwal tentang ilmu hadis yang meliputi perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, sejarah kodifikasi dan perkembangan hadis, unsur-unsur hadis, kedudukan dan fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran, pembagian hadis, serta tokoh-tokoh ulama hadis untuk meyakini kebenaran hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW, baik secara sanad dan matan maupun kualitas kesohihannya, serta menggunakan ilmu hadis agar selektif terhadap hadisnya dijadikan dasar beramal sebagai sarana menanamkan sikap kritis dalam menerima dan merespon berita di masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai materi ajar Al-Quran Hadis kelas 7 MTS.
Di sini ada 2 semester, dan di semester ganjil itu terdapat 4 bab atau 4 materi, dan di semester genap terdapat 3 bab atau 3 materi. Langsung saja kepada semester ganjil. Bab pertama yaitu materi ajarnya mengenai ilmu tajwid atau hukum bacaan nun mati. Indikatornya yang pertama hukum bacaan izhar safawi, dan yang kedua hukum bacaan ikhfa safawi, dan yang ketiga hukum bacaan idgham mimi. Dan yang selanjutnya itu bab kedua, yaitu mengenai pentingnya mencari ilmu. Indikatornya yang pertama, menuntut ilmu dan belajar dalam Islam. Dan yang kedua, hadis tentang pentingnya mencari ilmu. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu bab 3, materi ajarnya mengenai mencintai anak yatim. Indikatornya yang pertama hadis mencintai anak yatim, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 220 tentang mencintai anak yatim, yang ketiga keterkaitan kandungan hadis Imam Bukhari dan surat Al-Baqarah ayat 220 tentang mencintai anak yatim dalam kehidupan, dan yang keempat dampak positif menyantuni anak yatim dalam mencintai kehidupan. Dan yang selanjutnya yaitu bab keempat, bab terakhir dari semester ganjil. Materi ajarnya mengenai keutamaan memberi atau sedekah. Indikatornya yang pertama hadis tentang keutamaan memberi atau sedekah, dan yang kedua isi kandungan hadis keutamaan memberi ataupun sedekah, dan yang ketiga hikmah keutamaan memberi atau sedekah. Yang selanjutnya yaitu semester genap atau bab 5. Materi ajarnya mengenai hukum bacaan qalqalah, indikatornya pengertian qalqalah dan macam-macam qalqalah. Yang selanjutnya yaitu bab ke-6 di semester genap, yaitu materi ajarnya mengenai tamak terhadap harta atau serakah. Indikatornya yang pertama pengertian tamak kepada harta, yang kedua larangan Allah Subhanahu wa taala bersikap tamak atau serakah terhadap harta, dan yang ketiga menerapkan kandungan surat At-Takatsur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya yaitu bab ke-7 mengenai materi ajar menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Indikatornya yang pertama isi kandungan hadis riwayat Muslim, indahnya sabar dan syukur, dan yang kedua isi kandungan hadis riwayat Tirmizi, pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan, dan yang ketiga isi kandungan hadis mengharap pahala dari setiap musibah. Mungkin itu saja mengenai materi ajar Al-Quran hadis di kelas 7 MTS. Cukup sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya yaitu materi ajar Al-Quran hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Semester ganjil bab 1 materi ajar pengenalan Al-Quran. Indikatornya yang pertama pengertian Al-Quran sebagai kitab suci dalam agama Islam, yang kedua keutamaan dan kedudukan Al-Quran dalam kehidupan muslim, yang ketiga sejarah penurunan Al-Quran dan proses pengumpulan ayat-ayatnya. Bab 2 struktur dan pembagian Al-Quran. Yang pertama memahami pembagian surat dan ayat dalam Al-Quran, yang kedua pengenalan juz, makiyah, madaniyah dalam Al-Quran. Bab 3 memahami ayat-ayat Al-Quran. Indikatornya yang pertama metode tafsir dan pentingnya memahami konteks ayat, yang kedua menyelami beberapa ayat penting dan maknanya. Bab 4 pengenalan hadis. Indikatornya yang pertama pengertian hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, yang kedua pentingnya memahami sanad dan matan hadis, dan yang ketiga yaitu kedudukan hadis dalam pengambilan hukum fikih. Kemudian semester genap bab 5 yaitu hadis terpilih. Indikatornya yang pertama mengenal beberapa hadis Rasulullah SAW yang penting dan bermanfaat, yang kedua penerapan hadis-hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bab 6 menggali hikmah dari Al-Quran dan hadis. Indikatornya yang pertama menemukan hikmah dan nilai kehidupan dari ayat-ayat Al-Quran, yang kedua mengambil pelajaran dari hadis untuk memperbaiki diri. Bab 7 aplikasi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Indikatornya yang pertama menerapkan ajaran Al-Quran dalam beribadah dan beretika, yang kedua mempraktikkan hadis Nabi dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Jaki. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai pengertian modul ajar Al-Quran hadis di kelas 7 MTS.
Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan, yaitu bentuk masdar yang artinya qara'a itu adalah baca. Mungkin itu sekilas dari ilmu sorof. Pengertian modul ajar merupakan pengganti dari RPP yang berformat dan bersifat variatif yang meliputi materi, konten pembelajaran, metode pembelajaran, interpretasi dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Guru mengembangkan modul ajar sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Salah satu fungsi dari modul ajar ini yaitu untuk mengurangi beban guru dalam menyajikan konten sehingga guru dapat memiliki banyak waktu untuk menjadi tutor dan membantu siswa pada proses pembelajaran. Kemudian kita bisa lihat dari PPT, yaitu di sini ada contoh modul ajar. Yaitu yang pertama identitas modul, yaitu meliputi elemen nama penyusun, nama institusi, tahun ajaran, kelas mata pelajaran, lokasi atau waktu, fase, dan elemen. Untuk yang kedua yaitu ada kompetensi awal. Peserta didik dapat membaca huruf Arab. Kemudian yaitu elemen ketiga ada pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu meliputi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, dan bergotong royong. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah tadub, tawasuh, ibtikar, dan tasamuh. Kemudian yaitu elemen yang keempat sarana dan prasarana. Contohnya seperti papan tulis, spidol, LCD, layar, jaringan internet, Al-Quran, buku pendamping, media sosial, WA atau dan lain sebagainya. Kemudian ada juga target peserta didik, yaitu peserta didik cerdas istimewa, berbakat, dan peserta didik reguler. Kemudian di elemen yang terakhir yaitu model pembelajaran seperti contextual teaching and learning atau inquiry. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang komponen inti. Tujuan pembelajaran memahami dan menganalisis hukum bacaan mad tabi'i agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP. Melalui model pembelajaran kontekstual technique and learning inquiry, peserta didik dapat menyebutkan pengertian mad tabi'i, menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad tabi'i, menentukan contoh bacaan mad tabi'i, mengidentifikasi hukum bacaan mad tabi'i, mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, menyimpulkan cara membaca bacaan mad tabi'i. Pemahaman bermakna hukum bacaan mad tabi'i merupakan salah satu pembahasan ilmu tajwid yang harus dipahami oleh setiap pembaca Al-Quran. Kesalahan panjang atau pendek dalam membaca Al-Quran dapat merubah arti atau maknanya. Asesmen awal pembelajaran, saat proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS dan 10 MA. Proses pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS dan 10 MA adalah segala upaya bersama antara guru Al-Quran Hadis dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual,
berpikir kritis, dan munculnya kreativitas serta perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi yang ada agar tercipta suatu lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan diharapkan memiliki dampak terhadap keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS dan 10 MA antara lain, yang pertama, diskusi kelompok. Siswa dikelompokkan untuk berdiskusi tentang makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga tercipta suasana belajar yang kolaboratif dan interaktif. 2. Pemahaman kontekstual. Guru menghadirkan konteks sejarah dan lingkungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis agar siswa dapat lebih memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, studi kasus. Penggunaan studi kasus dari kehidupan nyata untuk menggali hikmah dan pelajaran dari Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi proses pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS dan kelas 10 MA. Yang keempat, latihan praktis. Siswa diberikan latihan praktis untuk menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, metode Baghdadi. Metode ini lebih menekankan pada sistem hafalan. Yang keenam, metode Iqra. Metode Iqra lebih menekankan pada sistem membaca dari tingkatan sederhana sampai tingkatan selanjutnya. Yang ketujuh, metode ceramah. Metode ini ialah dengan penyampaian materi secara lisan. Yang kedelapan, metode tanya jawab, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan tujuan supaya merangsang daya pikir peserta didik.